Pagi yang penuh semangat di Yayasan Pendidikan Islamiyah Weru. Disinilah cita-cita masa depan bangsa. Hari ini, mereka kedatangan tamu istimewa. Seorang sahabat, pengayom, sekaligus motivator bagi generasi muda. Melalui program Police Goes to School, Kapolresta Cirebon hadir membawa pesan disiplin, inspirasi, dan harapan untuk membimbing para pelajar menuju masa depan yang gemilang. Kasat Narkoba Polresta Cirebon turut memberikan penyuluhan bahaya narkoba dan miras. Generasi muda harus berani menolak hal-hal yang merusak bangsa. Jaga pergaulan, pilih teman yang baik, dan jangan mudah tergoda ajakan yang menjerumuskan. Masa depan kalian sangat berharga, jangan hancurkan hanya karena rasa ingin tahu yang salah arah. Dari aspek keselamatan lalu lintas, Wakasat Lantas Polresta Cirebon mengingatkan pentingnya tertib berkendara, khususnya di kawasan Trusmi yang menjadi zona tertib lalu lintas. Keselamatan adalah yang utama. Mari bersama kita ciptakan Kabupaten Cirebon yang tertib dan nyaman. Selamat pagi. Ya, Ibu mau kasih pantun. Jalan-jalan ke kawasan Trusmi. Jangan lupa cari banding dan cari ketan. Alhamdulillah Ibu Kapolresta bisa silaturahmi dengan calon-calon pemimpin masa depan. Nah, ini calon-calon pemimpin masa depan, coba Ibu mau lihat wajah-wajahnya. Wah, ini calon presiden. Masya Allah, ini calon menteri. Ini calon dokter nih. Anak-anakku sekalian, kenapa yang tadi disampaikan kami keliling dari sekolah satu ke sekolah yang lain, dari pondok pesantren yang satu ke pondok pesantren yang lain, karena polisi-polisi ingin memastikan kalian semua bisa belajar dengan baik, bisa belajar dengan lancar, supaya kamu semua lancar untuk menggapai cita-cita kamu. Siapa namanya? Nama Solihin, Bu. Panggilannya? Solihin? Solihin. Katanya, aku dengar SMP Islamiyah ini anaknya pinter-pinter. Coba aku mau uji. 1 tambah 1 berapa? Salah, 1 tambah 1 7. Enggak. Karena tujuan aku kesini ingin ketemu kamu. Solihin, kamu mau jadi apa kalau udah gede? Tentara. Tentara, tepuk tangan dulu buat Solihin. Supaya jadi tentara, Solihin harus belajar yang keras. Berdoa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu semua adalah pemimpin masa depan. Tanamkan dalam diri kamu, kamu adalah pemimpin masa depan. Saya adalah pemimpin masa depan. Oleh karena itu, siapkan diri kamu dari sekarang. Siapkan diri kamu dari belajar yang baik. Jangan banyak main. Belajar yang baik. Karena apa? Karena tantangan kehidupan di masa yang akan datang tidak mudah. Tidak mudah. Dari sekarang, mulai kamu SMP ini, kamu mulai menata diri kamu, persiapkan diri kamu. Apa tantangan kehidupan di masa yang akan datang? Apa tantangan yang dihadapi bangsa kita? Siapa namanya sayang? Mariam. Mariam. Mariam kelas berapa? Apa cita-cita kamu? Dokter. Tepuk tangan dulu. Dokter Mariam. Dokter Mariam, kamu cinta nggak dengan negara kita Indonesia? Apa yang kamu bisa tunjukkan kalau kamu cinta dengan Indonesia? Belajar, apa lagi? Sama Allah dia capai cita-citanya. Berdoa agar kamu bisa capai cita-cita supaya jadi dokter. Kalau jadi dokter bisa mengobati orang gitu ya. Apalagi bentuk kecintaan kamu dengan Indonesia? Kamu cinta nggak dengan orang tua kamu? Apa bentuk cinta kamu yang bisa kamu tunjukkan kalau kamu cinta dengan orang tua kamu? Berdoa. Mendoakan orang tua.
Oke, makasih Maria. Tantangan kehidupan di masa yang akan datang tidak mudah. Apa ketidakmudahan itu? Apa saja sih tantangannya dihadapi bangsa Indonesia ke depan saat ini dan di masa yang akan datang? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, maju ke depan, ibu kasih hadiah. Ayo, ada yang berani maju? Aku di sini sering lihat banyak tahu gejrot. Tahu nggak tahu gejrot? Nah, kamu tahu nggak tahu apa sih yang paling membahagiakan? Tahu bulat. Tahu bulat. Kalau menurut aku, tahu yang paling membahagiakan, tahu-tahu aku hari ini ketemu kamu. Kamu mau jadi apa? Pengusaha. Pengusaha. Tepuk tangan dulu calon pengusaha. Ya. Oke. Ya, pengusaha. Apa sih tantangan bangsa Indonesia hari ini dan di masa yang akan datang? Inflasi, Bu. Inflasi. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Apa lagi? Krisis ekonomi. Krisis ekonomi. Tepuk tangan dulu. Apa lagi? Apa masalah negara kita yang sering kamu lihat di televisi? Ada itu sekilas kedengaran. Kemiskinan, Bu. Kemiskinan. Tepuk tangan dulu. Korupsi, Bu. Korupsi. Tepuk tangan dulu. Lebih tapi ada saya Islamia. Ibu kasih hadiah deh. Tangan buat Daniel. Nih, tantangan bangsa kita hari ini dan di masa yang akan datang sangat banyak. Yang pertama, adanya perang. Apakah itu berdampak ke bangsa kita? Berdampak nggak? Nggak berdampak. Berdampak nggak? Berdampak nggak? Berdampak. Jangan dipikir di sana perang di sini nggak berdampak. Apa dampaknya? Mungkin kita selama ini tergantung pangan dari negara-negara tersebut bisa terhambat pasokan kebutuhannya. Harganya bisa semakin tinggi karena sulitnya distribusi. Perang yang ada di negara lain itu menyebabkan harga kebutuhan pangan kita semakin tinggi. Apa yang buat saya nggak ngepek, Bu, buat SMP Islamia? Siapa bilang nggak ngepek? Kamu yang setiap hari diberi makan oleh orang tua kamu, ada yang diberi makan orang tuanya atau cari sendiri? Masih tergantung orang tua kan? Diberi makan oleh orang tua kamu harus kerja keras supaya bisa menyajikan satu piring nasi, satu piring makanan untuk kamu makan. Dengan kerja keras yang luar biasa, kamu nggak tahu betapa susahnya untuk menyajikan sepiring nasi, menyajikan makanan buat kamu. Itu sangat mempengaruhi. Terbatasnya sumber energi. Ada beberapa kebutuhan energi BBM, bahan bakar minyak yang masih diimpor dari negara lain yang mungkin karena perang terhambat distribusinya ke negara kita. Ada sebagian, nggak semuanya diimpor. Apalagi masalah tantangannya ke depan, banyaknya usia produktif. Nah, kamu nanti 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang menjadi manusia-manusia yang masuk masa produktif, yang harus kerja, yang harus bekerja. Usia produktifnya banyak, tapi lapangan kerjanya sedikit. Masalah nggak kira-kira? Pekerjaannya hanya 2, yang melamar ada 20.000. Mulai dari sekarang pikirkan, kamu akan ciptakan lapangan pekerjaan untuk diri sendiri, termasuk untuk orang lain. Bu, gimana Bu? Saya kan susah hidupnya. Jangan pernah menyatakan susah dari mulutmu dan hatimu. Selalu bilang, saya bisa, saya mampu, supaya itu jadi doa buat kamu juga. Tapi Ibu Kapolres ingin kamu mandiri sejak dari awal, sejak dari dini. Bu, gimana caranya? Banyak caranya. Lihat di internet, lihat di medsos.
Banyak cara orang bisa hidup mandiri dengan berbagai kreativitas. Bisa jadi konten kreator, bisa jadi wira swasta, macam-macam ilmunya. Kalau sekarang story atau cerita orang-orang yang udah sukses kamu bisa akses di media sosial, lalu internet. Nah, gunakan kemajuan teknologi untuk membantu kemandirian hidup kamu. Bisa nggak kira-kira? Tadi yang mau jadi tentara, gimana caranya jadi tentara yang baik? Gimana caranya mengikuti seleksi tentara? Sok dilihat, persiapkan dari sekarang supaya nanti ketika kamu seleksi, kamu udah siap dan bisa masuk, diterima. Yang mau jadi pengusaha, kamu jadi pengusaha apa tadi? Siapa namanya? Daniel. Pengusaha apa tadi? Baju, makanan. Pengusaha makanan dari sekarang dirintis, jualan kecil-kecilan, gak apa-apa. Online bisa, offline bisa. Jadi jangan pernah mengharapkan atau mencari lapangan pekerjaan, tapi ciptakan lapangan pekerjaan. Bu, sulit bu, gak ada yang sulit kalau kamu bertekad dalam hati. Apalagi tantangannya di masa yang sekarang dan yang akan datang, kemajuan teknologi. Bu, katanya kemajuan teknologi membantu hidup kita. Itu kalau dipakai dengan baik. Tapi banyak orang menggunakan kemajuan teknologi untuk menipu orang lain, untuk mencelakai orang lain, untuk menghina orang lain, untuk memojokkan orang lain. Makanya kemajuan teknologi gunakan untuk apa? Untuk kemandirian kamu. Bisa cari uang dengan cara halal melalui kemajuan teknologi. Misalnya jualan donat, cara membuat donat. Diklik di Google. Oh, caranya beli ini, digoreng, dijual. Atau jadi konten kreator. Bagaimana caranya menjadi konten kreator? Ada kok di media sosial itu. Pernah lihat kan? Apalagi tantangan kehidupan kita saat ini di masa yang akan datang. Kamu sadar nggak? Indonesia itu negara yang kaya. Apa kekayaan kita? Ada yang bisa? Apa aja kekayaan kita? Ya sih. Siapa namanya? Panggilannya? Agib. Agib, cita-citamu mau jadi apa, Agib? Pemain bola. Coba, apa kekayaan bangsa kita yang kamu tahu? Kekayaan alam kita. Tepuk tangan dulu buat Agib. Apa contohnya? Flora fauna. Flora fauna, ya benar. Di laut ikan kita banyak. Benar nggak? Apalagi kekayaan Indonesia yang kamu tahu? Budaya. Kekayaan budaya. Tepuk tangan dulu buat Agib. Kamu tahu tari-tarian keseniannya? Tahu? Di Cirebon ada kesenian apa yang terkenal? Tari topeng. Tari topeng. Tepuk tangan buat Agib. Apalagi kekayaan Indonesia yang kamu tahu? Batik. Batik. Makanan khas. Makanan khas. Aku senang deh ketemu anak-anak pintar. Apa makanan khas di negara kita? Empal gentong. Karena di Cirebon. Oke, apalagi? Rendang. Rendang. Rendang dari mana? Dari Padang. Kalau Palembang itu? Empe. Empe. Ah, pintar nih. Kasih hadiah Agib. Ya, terima kasih Agib. Ya. Kasih Agib. Indonesia itu kaya. Kekayaan alamnya melimpah. Di darat, di laut, kaya sekali. Apalagi? Belum lagi yang di dalam buminya. Minyak bumi, batu bara, boksit, timah, nikel. Asli, banyak. Apalagi kekayaan kita? Budaya. Indonesia budayanya luar biasa. Coba lihat kita sebagai Indonesia. Orang Indonesia bahasanya banyak. Itu kekayaan bangsa kita. Tapi dengan beraneka ragam kekayaan tersebut, kita bisa tetap bersatu. Benar nggak? Nah, itu kekayaan kita ya. Nah, coba ini siapa namanya? Kodir. Panggilannya? Abdul. Abdul, kamu cita-citanya mau jadi apa? Polisi. Enggak ya, karena si
kamu bisa jadi polisi. Aku yakin seorang Abdul nanti pasti bisa menjadi orang hebat, ya. Dari sekarang kamu mandiri, kalau bisa cari uang sendiri, tapi jangan pernah tinggalkan sekolahmu. Bisa, oke? Bener? Jadi polisi yang baik ya nanti ya, menolong masyarakat, bisa membantu masyarakat. Ibu doakan kamu jadi polisi hebat ya. Ini dikasih polisi lalu lintas, oke? Ini polisi lalu lintas, salah satu tugasnya mengatur lalu lintas anak sekolah. Nggak boleh pakai helm, nggak boleh naik motor anak SMP, tahu? Sampai ya, jadi orang hebat ya. Jangan banyak main, jangan banyak kumpul-kumpul nggak jelas. Boleh kumpul kalau itu bermanfaat buat kehidupan kamu, buat kemandirian kamu. Tapi kalau nggak ada untungnya, nggak usah kumpul. Apalagi ikut-ikutan yang nggak benar. Ya, apalagi tantangan kita di masa yang akan datang. Tadi Pak Kasat Narkoba bilang, maraknya peredaran narkoba di Indonesia. Kalau ada yang jualan obat-obatan berbahaya, narkoba, laporkan ke polisi. Bisa lapor kemana? Tahu lapornya kemana? Iya, polisi lapornya di mana, caranya? Ada yang tahu? Mana? Ya, sini. Ya. Telepon ke siapa? Polisi. Nomor berapa? Misalnya kamu ketemu ada kejahatan, kriminalitas, gangguan di jalanan, bisa lapor ke polisi di nomor. Siapa yang bisa? Coba Yuki, tadi yang ibu tanya, kamu bisa lapor ke polisi kalau lihat ada temanmu bawa narkoba, jualan narkoba, mengkonsumsi narkoba, kemana? 110. Berapa? 110. Apa tantangan kehidupan yang akan datang? Peredaran narkoba yang selalu menghantui kita. Setiap kami tangkap, begitu juga dihujani terus. Oleh karena itu, tolong anak-anak muda jangan pernah coba-coba mengkonsumsi apa? Apalagi tantangan yang akan datang, kehidupan yang akan datang. Tadi banyak korupsi, Bu. Nah, banyaknya korupsi di Indonesia itu juga tantangan. Bisakah kamu nanti ketika masuk ke di pemerintahan untuk tidak korupsi? Bisa nggak? Bisa nggak kamu nanti ketika jadi pegawai untuk tidak korupsi? Bisa nggak kamu untuk tidak korupsi? Tanamkan dalam diri kamu. Saya kalau jadi pegawai negeri, jadi pemerintah, tidak akan korupsi. Apalagi tantangannya? Banyaknya kejahatan transnational crime, kejahatan lintas negara yang masuk ke Indonesia, yang terjadi di negara kita. Apa contohnya? Apa contohnya kejahatan lintas negara? Ada yang tahu? Salah satunya tadi, kejahatan narkoba, peredaran narkoba. Apalagi? Tindak pidana perdagangan orang, perdagangan manusia, trafficking. Kalau kamu semuanya tidak mulai mempersiapkan diri, sumber daya manusianya tidak mau belajar, nggak mau bekerja, ya pasti kamu semua jadi penghambat. Ya silakan. Dari yang tadi ibu ceritakan, kamu silakan untuk menghadapi tantangan tersebut supaya kamu bisa mengatasi permasalahan yang tadi yang akan kamu hadapi di masa yang akan datang. Siapkan dari sekarang diri kamu. Apakah hanya harus pintar? Tidak. Pintar iya, tapi juga kamu harus bermoral. Untuk menjadi sukses harus bermoral, harus takwa juga. Jadi SQ, EQ dan IQ juga harus seimbang. Cuma kalau pintar tapi perilakunya nggak benar, benar nggak? Ya, tantangan-tantangan yang tadi ibu ceritakan, tolong kamu resapi supaya kamu siap nanti menjadi orang-orang yang akan menggantikan pemimpin yang saat ini sedang berkuasa. Ibu Kapolres ingin sampaikan ke anak-anak sekolah nih, ya, jangan ada lagi yang ikut-ikutan perang konten, nggak ada gunanya, geng motor nggak ada gunanya. Apalagi nih yang dihadapi saat ini
polisi-polisi, penyidik Ibu Kapolres di kantor banyak menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan seksual. Ibu Kapolres ingin anak-anak SMP Islamiyah tidak ada lagi yang mencoba-coba melakukan yang itu. Berpikir visioner ke depan, tinggalkan yang gak benar. Siapa namanya? Kevin, kamu cita-citanya menjadi apa? Menjadi tentara. Tentara sini. Tentara harus siap. Coba, Ibu Kapolres tadi ngomong apa? Tantangan bangsa kita yang akan datang apa sih, Kevin? Supaya kamu dari sekarang siap-siap untuk menghadapi. Harus selalu belajar. Oke. Anak-anakku, ya, tetap belajar. Bantu orang tua, berbakti kepada orang tua, banyak berdoa. Insya Allah kamu menjadi anak yang sukses. Ada yang mau jadi anak sukses, angkat tangan. Semua ingin menjadi anak yang sukses. Ibu Kapolres doakan semoga pelajar di SMP Islamiyah dan SMA Islamiyah menjadi orang-orang hebat. Menjadi pemimpin masa depan. Kegiatan Police Goes to School ini tidak hanya berlangsung di Weru, tetapi juga dilaksanakan serentak di 27 polsek jajaran Polresta Cirebon. Program ini diharapkan mampu memperkuat karakter pelajar, menumbuhkan kesadaran hukum, serta memotivasi mereka menjadi generasi yang disiplin, mandiri, dan berprestasi. Melalui kegiatan ini, kami ingin siswa semakin termotivasi untuk belajar, berdisiplin, dan taat hukum. Semua ini demi masa depan yang gemilang dan bangsa Indonesia yang semakin maju. Generasi kuat, Indonesia hebat. Polresta Cirebon siap menjaga dan mengawal hingga terwujud Indonesia yang aman dan bermartabat. Polri untuk masyarakat demi negeri tercinta.